Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 21-24. Li Fugui tahu bahwa begitu rumor tentang kebangkitan ikan mati keluar, dia takut akan ada banyak kontroversi. Sekarang dia hanya bisa bersikeras bahwa resepnya diturunkan dari leluhurnya. Buktikan kepemilikan resep Anda. Kecurigaan di mata janda Liu berangsur-angsur menghilang. Dia sebenarnya menipu Li Fugui. Melihat Li Fugui menolak untuk mengakuinya, dia tidak lagi meragukannya. Fugui, jangan khawatir. Saudari Liu tidak akan memberitahu orang lain tentang ini. Janda Liu adalah orang yang tahu bagaimana membalas kebaikannya. Selama ini, Li Fugui dan Li Xiuling telah baik dan membantunya. Mereka yang tinggal di sini, hati orang-orang berdaging, dan mereka yang membalas kebaikan dan kebencian hanyalah minoritas. Li Fugui mengangguk sambil menyeringai, lalu berjalan ke kolam, berjongkok, dan meraih dengan satu tangan. Setelah beberapa saat, Li Fugui meraih ikan dengan keras dan menangkap ikan secara langsung. Janda Liu melihat pemandangan ini dengan takjub, matanya yang indah bersinar terang. Li Fugui telah memberinya terlalu banyak kejutan selama ini, yang membuatnya sedikit tidak yakin tentang bagaimana memperlakukan Li Fugui sekarang. Seperti di masa lalu, sangat tidak mungkin memperlakukan Li Fugui seperti orang bodoh. Li Fugui menatap erat ikan di tangannya. Apakah itu rasa tangan atau vitalitas yang ditunjukkan oleh mulut ikan? Itu sepenuhnya membuktikan bahwa ini pasti ikan hidup, bukan ikan mati. Luar biasa, itu luar biasa. Kilatan melintas di mata Li Fugui. Dia tidak terlalu percaya pada hal-hal di balik warisan Qian Kun. Tetapi kebangkitan ikan mati berdampak besar pada kognisinya. Dalam perjalanan pulang, Li Fugui masih memikirkan masalah ini. Tentu saja, dia lebih memikirkan bagaimana menggunakan kemampuannya untuk meningkatkan hidupnya. Fugui, apa yang baru saja kamu lakukan? Li Xiuling bertanya setelah mengeluarkan makanan yang sudah disiapkan, lebih besar dari. Li Fugui menggaruk kepalanya dan berkata, "Kakak, apakah kamu tahu apa yang baru saja terjadi?" "Apa yang terjadi?" Li Xiuling bertanya dengan santai. Setelah mengalami apa yang terjadi kemarin, dia telah mengalami perubahan besar baik secara eksternal maupun internal. Li Fugui berkata, ikan mati di kolam rumah janda Liu telah hidup kembali. Namun, Li Xiuling tidak peduli. Bibirnya membesar, dan dia berkata dengan tidak percaya, "Fugui, kamu, apa yang kamu katakan itu benar?" Li Fugui mengangguk dan berkata, "Kakak, apa yang aku katakan itu benar. Ada beberapa obat yang tersisa kemarin, sisa obatnya diberikan ke rhubarb, dan sisanya dituangkan ke dalam kolam. Saya hanya ingin mencobanya, tetapi tidak disangka, itu menjadi kenyataan." "Fugui, ini, apa yang harus saya lakukan?" Li Xiuling tiba-tiba menjadi khawatir, dan wajahnya yang cantik semakin tidak pasti. Li Fugui tahu apa yang dikhawatirkan Li Xiuling. Jadi dia berkata, saudari Liu berkata dia tidak akan memberitahu orang lain. "Bagaimana dengan Dr. Wang?" Li Xiuling berkata masih khawatir. Hal semacam ini tidak bisa disembunyikan, bahkan jika ikan mati hidup kembali, beritanya tidak akan menyebar. Tetapi perubahan dalam diri saya, saudari Liu dan rhubarb adalah nyata. Tidak ada orang lain yang bisa melakukan apapun. Li Fugui berkata ya itulah yang dia katakan. Tapi dia sendiri tidak percaya. Upah ketamakan adalah kematian. Li Fugui Xin tiba-tiba terasa mendesak, seolah-olah krisis bisa datang kapan saja. Li Xiuling tidak terlalu khawatir. Setelah memikirkannya, dia berkata, "Benar, mari kita bicara tentang masa depan. Ayo makan dulu." Di masa lalu, hal semacam ini dilakukan oleh Li Xiuling. Jadi kali ini tentu saja Li Xiuling. Li Fugui penuh dengan pemikiran tentang bagaimana menjadi kaya. Rhubarb di halaman ditarik di bawah sudut dari waktu ke waktu, dan ada lufah tebal yang tergantung di rak. Mata Li Fugui tidak fokus dan dia masuk linglung ketika dia tiba di lufah ini. Dia bergegas mendekat. "Tidak, saya baru saja mengambil lufah sehari sebelum kemarin. Mengapa hari ini tumbuh begitu besar?" Li Fugui merasa bahwa dia telah menangkap pesan penting. Dia menatap lufah, dan otaknya mulai bekerja dengan cepat. Setelah beberapa saat, kilatan cahaya melintas di benak Li Fugui.
Dia menahan keterkejutannya, sibuk, dan mulai merebus obat lagi. Rhubarb juga menjadi bersemangat, dan berhenti menggaruk sudut dinding, tetapi mengitari kompor bolak-balik. Fugui, kehidupan di rumah sudah membaik, dan kamu makan daging lagi, kamu masih berpikir begitu, ceka-ceka. Di luar halaman, orang-orang yang lewat di desa berteriak menggoda. Li Fugui tidak merawatnya, tetapi berkonsentrasi memasak obatnya. Bau obat yang kuat tidak menghilang untuk waktu yang lama, tetapi melayang di luar, bahkan penduduk desa yang bekerja di ladang terdekat dapat mencium bau obat tersebut, dan tidak ada yang memikirkannya sambil terkejut. Dr. Wang adalah pengecualian, dia merawat pasien di desa, dan ketika dia kembali ke klinik, dia melewati rumah Li Fugui, dia mencium aroma ini dan segera menciumnya. Itu pasti aroma obat, mencicipi. Obat apa yang bisa memiliki aroma yang begitu kuat? Wang telah berurusan dengan obat-obatan sepanjang hidupnya, dia telah melihat sebagian besar bahan obat, dan tidak ada satupun yang dapat mengeluarkan aroma ini. Yang terpenting, Dr. Wang juga menemukan bahwa tempat asal bau obat adalah rumah Li Fugui. Mungkinkah itu resep leluhur? Pikiran Dr. Wang tiba-tiba terpikat. Sejak dia melihat kekuatan resep di tangan Li Fugui terakhir kali, dia telah bersekongkol melawan Li Fugui siang dan malam akhir-akhir ini, berpikir untuk mengambil resep itu sebagai miliknya. Mencium aroma obat ini sekarang, Dr. Wang merasa mungkin ada sesuatu yang ajaib tentang resep itu yang tidak dia ketahui. Jadi dia berbalik dan langsung pergi ke rumah Li Fugui. Wow! Guk! Guk! Li Fugui sedang meracik obat di halaman. Ketika dia mendengar langkah kaki di luar, sebelum dia bisa keluar, Rhubarb bergegas keluar dengan, "Ya. Monster macam apa ini, Li Fugui? Fugui, selamatkan aku, selamatkan aku." Segera setelah itu, suara panik Dr. Wang terdengar keras. Li Fugui senang, dan dia tidak terburu-buru untuk keluar. Pertama-tama dia menutupi ramuan obat, lalu menyekat tangannya dengan handuk, dan kemudian berjalan ke halaman dengan tidak tergesa-gesa. Di halaman, Dr. Wang sedang berbaring di tanah, dan seekor anjing kuning besar sedang menatapnya dengan gigi terbuka, mengancam akan menggeram dari waktu ke waktu. Begitu dia melihat Li Fugui, Dr. Wang sepertinya melihat seorang penyelamat, dan berteriak, "Fugui, cepat selamatkan aku. Ada apa denganmu anjing kuning besar? Mengapa kamu terlihat seperti diberi hormon?" "Datang ke sini," Fugui memanggil. Rhubarb segera menyerah pada Dr. Wang, berlari ke arah Li Fugui dengan gembira, dan menjilat celananya dengan rata. Dr. Wang bangkit dari tanah dengan pandangan seperti melihat hantu, menepuk-nepuk debu dari tubuhnya, dan berkata dengan malu, "Kamu anjing kuning besar, mengapa kamu tiba-tiba menjadi begitu besar? Apakah dia meminum obat dari resep itu?" "Dr. Wang, apa hubungannya ini denganmu?" Li Fugui bertanya sambil tersenyum. Dr. Wang membantu bingkai cermin dan berkata, "Fugui, apakah Anda mempertimbangkan apa yang saya katakan terakhir kali?" "Apa itu?" Li Fugui bertanya pura-pura bodoh. Dr. Wang mengintip ke dalam ruangan dan bertanya, "Ini tentang membeli resep, bukankah si Uling ada di rumah?" "Seorang pria, Anda dapat mengambil keputusan sendiri. Saya akan memberi Anda 10.000, 30.000 yuan lagi, dan Anda memberi saya resepnya. Apakah itu akan berhasil?" Dr. Wang sangat gembira ketika mendengar bahwa Li Xiuling tidak ada di rumah, dan berencana membodohinya. Li Fugui menjual resepnya untuk dirinya sendiri. Pada saat itu, bahkan jika Li Xiuling mengetahuinya, dia tidak akan bisa menolak. Lagi pula, dia sudah mendapatkan resepnya. Namun, tepat ketika Dr. Wang merasa gembira, Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak untuk dijual." Dr. Wang menatap dan berkata, "Fugui, mereka semua berasal dari desa yang sama. Aku tidak menipumu, 30.000 yuan sangat berharga. Apakah Anda tahu berapa 30.000 yuan itu? Cukup bagi Anda untuk membangun kembali sebuah bangunan kecil bergaya barat. Jika kamu tidak pergi, aku akan menggigitmu." Li Fugui menunjuk ke arahnya sebagai orang bodoh mengacu pada dokter. Rhubarb segera menyeringai. Rhubarb, yang tingginya setengah orang, bekerja sama dengan tindakan ini, hampir membuat Dr. Wang ketakutan.
Dia mundur dengan cepat dan berteriak, "Fugui, tolong bicara jika ada yang ingin kau katakan, jangan biarkan anjing itu pergi. Jika Anda tidak menjualnya, jangan menjualnya, saya akan pergi. Saya akan mengembalikannya jika saya pergi, bukan begitu?" Setelah Dr. Wang melarikan diri dalam kekacauan, Li Fugui segera tertawa, menepuk leher Rhubarb, dan berkata, "Du Huang, saya tidak berharap Anda sangat berguna. Saya telah melakukan pelayanan yang baik hari ini. Saya akan menghadiahi Anda dengan sebuah mangkuk sup obat." Ketika Li Fugui kembali ke halaman, dia membuat semangkuk sup dan menuangkannya ke dalam mangkuk anjing. Rhubarb sangat bersemangat sehingga dia meminumnya dalam 2 atau 3 teguk. Seperti kemarin, menjilat mangkuk anjing hingga bersih tanpa mencucinya. Li Fugui menuangkan semua sup obat lainnya di bawah punjung anggur, dan Rhubarb itu tampaknya lebih pintar, melihat bahwa itu bukan untuk dirinya sendiri, dia bahkan tidak naik untuk mengambilnya. Setelah menyelesaikan semua ini, Li Fugui membawa cangkul dan bersiap untuk pergi ke ladang. Namun, ketika dia tiba di depan pintu rumah Janda Liu, dia melihat Zhao Ergo meminta uang lagi. "Janda Liu, saya memberi Anda hari kasih karunia kemarin, haruskah saya memberikannya hari ini? Ini $5.000, Anda dapat mengambilnya." Janda Liu memasukkan $5.000 itu. Zhao Ergo tertegun sejenak. Bukankah Janda Liu tidak punya uang? Dari mana $5.000 itu berasal? Melihat pemandangan ini, hati Li Fugui tergerak, dan dia tiba-tiba berkata, "Saudari Liu, bagaimana saya melihat ikan di kolam ikan Anda hidup kembali?" Janda Liu terkejut. Meskipun dia tidak mengerti apa yang dimaksud Li Fugui, dia masih bekerja sama berkata, "Aku tidak mati sejak awal, Zhao Ergo." Berteriak setelah mendengar ini, tidak mungkin, jantung Zhao Ergo melonjak, dan dia berkata di mulutnya, "Janda Liu, aku harus menyalahkanmu untuk ini. Saya dari kota, bagaimana saya bisa datang kepada Anda untuk meracuni ikan Anda? Uang, pergi sekarang." Janda Liu melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Ketika Zhao Ergo mendengar bahwa ikan di kolam Janda Liu tidak mati, dia terkejut dan bingung, dan tidak tega untuk tinggal, jadi dia berbalik dan pergi. Tapi Li Fugui membuang cangkulnya dan berkata, "Kakak Liu, taruh barang-barangmu di sini dulu, dan aku akan membersihkan cucu ini dulu." "Fugui, jangan membuat masalah," Janda Liu berteriak, tetapi tidak berhenti. Jadi dia hanya bisa membiarkan Li Fugui pergi. Li Fugui diam-diam mengikuti Zhao Ergo sepanjang jalan. Dia berjalan dengan ringan sekarang, jika dia tidak ingin orang mengetahuinya, kebanyakan orang benar-benar tidak dapat menemukannya. Tanpa diduga, setelah Zhao Ergo datang ke desa, dia melihat ke kiri dan ke kanan, dan tidak melihat siapapun di sekitarnya, dia langsung berlari ke jalan setapak menuju gunung belakang. Ini benar-benar cucu ini, Li Fugui terkejut sekaligus senang. Alasan mengapa dia mengatakan bahwa ikan itu tidak mati di rumah Janda Liu tadi adalah karena dia mengatakan itu dengan sengaja, bermaksud untuk menipu Zhao Ergo. Sekarang tampaknya rencananya telah berhasil. Li Fugui mengikuti sepanjang jalan, dan segera, dia melihat Zhao Ergo datang ke kolam, melihat sekeliling dengan sembunyi-sembunyi beberapa kali, dengan ekspresi melihat hantu di wajahnya. Segera setelah itu, Zhao Ergo mengeluarkan kantong obat putih dari sakunya, dan hendak menuangkan bubuk itu ke dalam kolam ikan. "Zhao Ergo, apa yang kamu lakukan?" Li Fugui langsung berteriak. Zhao Ergo menjabat tangannya, menoleh dengan panik, dan mengutuk, "Siapa yang menakut-nakuti orang di sini?" Tiba-tiba, seekor anjing kuning besar setinggi dia melompat keluar dan melemparkannya ke tanah. "Ya Tuhan, apakah ini serigala?" Wajah Zhao Ergo menjadi pucat karena ketakutan. Apakah itu serigala atau anjing, yang sebesar itu bisa memakannya? Li Fugui keluar tepat waktu, dan berteriak dengan anggun, "Zhao Ergo, kamu baru saja melempar racun, kan?" Ekspresi Zhao Ergo berubah, dan dia berteriak, "Li Fugui, jangan menggonggong. Aku akan memberimu uang, bolehkah aku memberimu uang?" "Haha," Li Fugui mencibir. Saat ini, dia tidak perlu berpura-pura bodoh, dan langsung berteriak, "Rhubarb,
gigit tangannya, rhubarb. Membuka mulutnya dan menggigit, dan Zhao Ergo menjerit, kantong obat di tangannya tidak bisa dibuang. Li Fugui merasa cukup bangga, mengambil ponselnya, dan memanggil Tranquility. Saudari Ning, racun Liu, pembunuh dari ikan peliharaan, aku menangkapnya. Kau menangkapnya? Nada Tranquility penuh dengan keterkejutan, dan kemudian dia berkata dengan curiga, kamu tidak berbohong padaku, kan? Bagaimana kamu menangkapnya? Saudari Ning, jika kamu percaya padaku, datanglah ke kolam sekarang, dan kamu akan tahu apakah yang aku katakan itu benar atau tidak. Li Fugui tidak banyak menjelaskan, dia percaya bahwa Tranquility pasti akan datang. Setengah jam kemudian, Tranquility memang datang. Ketika Tranquility melihat anjing kuning besar yang luar biasa di tepi kolam, dan Zhao Ergo yang digigit oleh anjing kuning besar itu, kulitnya harus semenyenangkan itu. Ketenangan langsung memborgol Zhao Ergo, dan langsung mengumpulkan sekantong bubuk obat putih sebagai bukti. Fugui, aku benar-benar memilikimu, kamu benar-benar bintang keberuntungan kakakku. Suasana hati Ning Jing sangat cerah, penghargaan untuk kasus ini adalah miliknya lagi. Meskipun ini kasus kecil, dia baru saja menangani kasus besar. Memecahkan kasus satu demi satu saat ini tidak diragukan lagi akan menambah halo di kepalanya. Kakak, saya juga beruntung. Beruntung, Li Fugui terus berpura-pura bodoh. Sial, menurutku kamu sengaja menjebakku. Kamu sama sekali tidak bodoh, kamu terlalu pintar. Zhao Ergo juga mengaku dibunuh. Li Fugui menyeringai 2 kali, tetapi tidak berbicara. Ketenangan memarahi dengan wajah cemberut, bersihkan mulutmu, tunggu, kali ini aku harus mengirimmu masuk. Zhao Ergo membeku dan tetap diam. Tidak lama kemudian, beberapa polisi dari kantor polisi datang dan mengirim Zhao Ergo kembali ke kantor polisi. Tetapi mereka berkata bahwa mereka tidak ingin menyembah ketenangan. Ketenangan menyapa Li Fugui dan pergi. Li Fugui sedang dalam suasana hati yang baik. Pertama, dia pergi ke rumah Janda Liu dan memberitahunya tentang penangkapan Zhao Ergo. Janda Liu langsung sangat gembira, dan bahkan memandang Li Fugui secara berbeda. Dia diam-diam menebak di dalam hatinya bahwa Li Fugui sama sekali bukan orang bodoh. Tapi kebaikan Li Fugui padanya dan kebaikannya padanya secara alami mencegahnya melakukan apapun untuk mengekspos Li Fugui. Di malam hari, Li Fugui memutuskan untuk memasak sendiri. Di satu sisi ingin mencoba kuliner warisan Qian Kun, dan di sisi lain ingin mengejutkan Li Xiuling. Tapi yang tidak diharapkan Li Fugui adalah meskipun langit mulai gelap, Li Xiuling tetap tidak kembali. Mungkinkah sesuatu terjadi? Li Fugui cukup khawatir. Logikanya, meski pembagian ladang di desa agak merepotkan, tidak akan memakan waktu lama. Semakin Li Fugui memikirkannya, dia semakin khawatir. Jadi dia hanya mengambil senter dan langsung pergi ke komite desa. Di tengah jalan, Li Fugui menemukan bahwa komite desa itu gelap, tanpa lampu. Siapa di sana? Rusak, sesuatu pasti telah terjadi. Li Fugui diam-diam gelisah, dan hendak bertanya kepada orang lain di desa. Pada saat ini, telinganya bergerak, dan dia mendengar beberapa suara kecil datang dari komite desa. Salah, ada orang di dalam. Bagaimana mungkin ada seseorang di dalam cahaya hitam ini? Li Fugui tidak terlalu peduli, dan langsung pergi ke komite desa. Ketika dia datang ke gerbang komite desa, Li Fugui menemukan bahwa gerbang komite desa terbuka, dan ada senter yang bersinar dari sebuah kantor di dalamnya. Li Fugui masuk dengan tenang dan melihat lebih dekat, hanya untuk melihat Li Xiuling terbaring di atas meja yang disatukan, matanya tertutup rapat, seolah dia sedang tidur. Tetapi pria di sebelahnya dengan bersemangat melepas pakaiannya, dan dia masih terengah-engah dari waktu ke waktu. Adegan ini langsung membuat mata Li Fugui berkaca-kaca. Kamu bajingan, aku akan membunuhmu. Li Fugui bergegas masuk. Pria di dalam terkejut dan berteriak, siapa? Siapa itu? Li Fugui bergegas ke depannya, menjambak rambutnya, dan membantingnya ke dinding. Li Fugui, ini kamu. Kenapa kamu di sini? Bagaimana kamu tahu? Pria itu adalah putra kepala desa Lilong, dan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya,
kepalanya bersentuhan dengan dinding. Li Fugui masih tidak bisa melepaskan kebenciannya, dia meninju wajah Li Long, menyebabkan hidung Li Long berdarah dan berteriak. Gerakan panitia desa langsung heboh warga sekitar. Tak lama kemudian banyak warga yang masuk ke panitia desa dengan membawa senter untuk mengecek situasi. Ketika mereka melihat Li Fugui memukuli Li Long dengan kejam sementara Li Xiuling sedang tidur di sampingnya, mereka cukup pintar untuk menebak apa yang sedang terjadi. Fugui, jangan pukul aku lagi, kamu akan membunuhku jika kamu memukulku lagi. Di bawah amarah Li Fugui, dia secara alami tidak menghentikan serangannya, hidung Li Long memar dan wajahnya bengkak, dan dia muntah darah dari mulutnya. Dengan bujukan dan tarikan penduduk desa, Li Fugui berhenti. Saat ini, kepala desa dan istri kepala desa juga mendengar gerakan tersebut. Saat mereka berpisah dari kerumunan, istri kepala desa menangis. Xiaolong, Xiaolong, kenapa kamu dipukuli seperti ini? Li Long nyaris tidak membuka matanya yang bengkak, dan lelaki tua itu menangis sambil menangis. Bu, aku dipukuli sampai mati. Aku akan dipukuli, dia sudah mati. Li Fugui, aku akan melawanmu. Istri kepala desa bergegas menuju Li Fugui dengan semua gigi dan cakarnya. Li Fugui menatapnya dengan dingin, menendangnya, dan istri kepala desa segera terbang keluar. Li Fugui, apakah kamu ingin memberontak? Kepala desa gemetar dengan marah. Anak laki-laki itu dipukuli hingga berdarah-darah, dan terlihat seperti sial, dan istrinya juga diusir, di mana dia bisa meletakkan wajah lamanya sebagai kepala desa. Orang tua, tutup mulut. Li Fugui memiliki tatapan tajam di matanya, memeluk Li Xiuling, dan berkata perlahan, kami tidak menggertak orang lain, dan orang lain tidak menggertak kami, atau aku akan membunuhnya. Apa yang terjadi? Janda Liu bertanya karena takut Li Fugui akan melakukan sesuatu yang bodoh. Li Fugui mendapatkan warisan Qian Kun, dan dia bisa mengetahui situasi Li Xiuling dalam sekejap. Mendengar kata-kata janda Liu, dia menendang kepala Li Long lagi, dan berkata, tanyakan pada Li Long sendiri. Polisi, kepala desa sangat marah sehingga asap keluar dari 7 lubangnya, dan dia berteriak, saya tidak percaya bahwa tidak ada yang bisa menyembuhkan orang bodoh ini hari ini. Sebanyak 4 atau 5 polisi datang. Ketenangan adalah salah satunya. Tidak hanya ketenangan, bahkan direktur yang pernah ditemui Li Fugui saat itu juga datang. Apa yang sedang terjadi? Melihat bahwa pembunuhnya ternyata adalah Li Fugui, ekspresi Tranquility sedikit berubah. Li Fugui menggertakkan giginya dan berkata, Saudari Ning, bajingan ini ingin memperkosa Xiuling. Jika bukan karena pria besar yang menarikku, aku akan melakukannya bunuh dia. Saat Tranquility mendengar ini, wajahnya menjadi serius, dan dia berkata, karena ini adalah kasus pemerkosaan, Direktur, saya pikir semua orang harus dibawa kembali untuk diselidiki. Direktur sedikit mengangguk dan berkata, ayo lakukan seperti ini. Tunggu sebentar, Kepala Desa Li berkata dengan wajah muram, aku tidak bisa mengatakan apa yang dikatakan idiot ini. Tapi apa itu, Direktur, kami adalah kenalan lama. Anda harus bertindak tidak memihak. Direktur berkata dengan tenang, Tuan Li, jangan khawatir, kami tidak akan salah orang baik, kami juga tidak akan salah orang jahat. Sebenarnya tidak harus repot itu. Li Fugui tiba-tiba berbicara. Sutradara memiliki kesan yang baik tentang Li Fugui. Mendengar ini, dia bertanya, Fugui, apa maksudmu? Tidak mungkin bajingan ini tidak meninggalkan jejak obatnya. Cari saja pakaiannya untuk mencari tahu, agar bajingan tua ini bisa diyakinkan, Li. Fugui berkata dengan mata merah. Wajah kepala desa Li berubah. Putranya, dia tahu bahwa pencarian ini pasti buruk. Tapi Tranquility segera berkata, kalian berdua, pergi dan cari. Kedua polisi itu langsung menghampiri dan menggeledah mereka dengan santai. Tak lama kemudian, beberapa barang yang membuat orang tersipu digeledah. Di saku Li Long, tidak hanya ada paket obat, tapi juga sisa bahkan ada sekotak kondom. Ada saksi dan bukti. Kepala Desa Li, apakah Anda ingin mengatakan sesuatu sekarang? Ketenangan.
mengutuk binatang buas di dalam hatinya, dan menatap kepala desa Li dengan wajah cantik sedingin es. Kepala desa Li membuka mulutnya. Pada akhirnya, dia menghela nafas, menginjak kakinya dan berkata, "Nizi, Nizi. Lepaskan." Sutradara menatap Li Fugui lagi. Bagaimana orang seperti itu bisa begitu bodoh mengatakan hal-hal seperti itu dengan tenang pada saat seperti itu? Li Fugui sebagai penyerang dan Li Xiuling sebagai korban dikirim kembali ke kantor polisi bersama dengan Li Long. "Fugui, apakah Xiuling baik-baik saja?" Ketenangan melirik Li Fugui dengan cemas. Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saudari Ning, Xiuling baik-baik saja. Saya punya resep di sini. Bantu saya mendapatkan obat dan membuatkan sup untuk dia minum. Dia akan baik-baik saja." Ketenangan secara alami tidak akan menolak. Setelah merekam pernyataan tersebut, Li Fugui mengikuti Tranquility kembali ke kediamannya. Li Xiuling juga ditempatkan di sini untuk sementara. Ketenangan telah selesai meminum sup obat untuk Li Xiuling, dan kesehatan Li Xiuling telah meningkat pesat, tetapi dia belum bangun. "Saudari Ning, aku minta maaf telah membuatmu kesulitan lagi." Li Fugui tahu bahwa jika ini terus berlanjut, statusnya sebagai orang bodoh cepat atau lambat tidak akan berhasil. Ketenangan sedikit tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Fugui, selama Xiuling tidak ada hubungannya denganmu, kamu semua adalah korban dari masalah ini, dan tidak ada masalah atau tidak ada masalah. Tetapi kamu mengalahkan Li Long dengan serius. Masalah ini tidak mudah. Saudari Ning, lakukan saja apa yang kamu inginkan." Li Fugui agak siap, ketenangan berkedip, dan berkata, "Li Long adalah bajingan, aku tidak sabar untuk mengalahkannya. Kamu adalah korbannya. Ada alasan untuk apa yang terjadi, dan semua orang tahu kamu bodoh. Jangan khawatir, harus ada jangan salah." Hari sudah larut, setelah Ningjing mandi, dia membawa baju ganti ke Li Fugui dan masuk ke kamar mandi Ningjing. Apa yang tidak pernah diharapkan Li Fugui adalah ketika dia masuk, dia melihat di dalam keranjang cucian, ada beberapa pakaian yang pas. Li Xiuling baik-baik saja. Ini membuat pikiran Li Fugui menjadi tenang. Sekarang ketika dia melihat hal-hal ini lagi, hidungnya terasa panas. Tapi Li Fugui tidak punya niat jahat. Setelah mandi, Li Fugui baru saja pergi saat Tranquility bergegas ke kamar mandi. Saat dia keluar, wajahnya masih merah. "Saudari Ning, ada apa denganmu?" Li Fugui sedikit terkejut. Ketenangan memutar matanya ke arahnya dengan marah, dan bertanya dengan suara rendah, "Fugui, apakah kamu memindahkan pakaianku?" Li Fugui dengan cepat berkata, "Saudari Ning, aku tidak melakukannya. Aku benar-benar tidak." Li Fugui tercengang. Dia benar-benar tidak melakukannya, dan dia tidak berbohong. Tranquility tersenyum, puff, dan berkata, Oke, bukankah kamu baru saja memindahkan pakaianku? Kamu sedikit bodoh, tapi kamu tetap pria normal, jangan terlalu banyak berpikir, tidurlah." Li Fugui ketika saya mendengar ini, saya tidak terlalu memikirkannya pada awalnya, tetapi sekarang hati saya naik turun, dan saya tidak dapat berhenti memikirkannya. Ini secara langsung menyebabkan Li Fugui tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Ketika Li Xiuling bangun keesokan harinya, matanya merah dan dia terus memanggil nama Li Fugui. Li Fugui adalah seorang penidur ringan. Jadi ketika dia mendengar panggilan Li Xiuling, dia bergegas ke kamar Li Xiuling untuk menghiburnya. Setelah Li Xiuling mendengar bahwa Li Fugui memukuli Li Long setengah mati untuknya, dia menggigit bibirnya dan berkata, "Fugui, kenapa kamu begitu bodoh? Memukul seseorang itu melanggar hukum. Tidak ilegal bagi orang bodoh untuk mengalahkan seseorang." Li Fugui menyeringai. Li Xiuling sangat tersentuh sehingga dia tidak melepaskan Li Fugui. Pada siang hari, kantor polisi akhirnya membuat keputusan akhir atas kasus tersebut. Ada alasan pemukulan Li Fugui, dan karena dia bodoh, dia tidak harus memikul tanggung jawab pidana pada akhirnya. Setelah Li Long keluar dari rumah sakit, dia akan diserahkan ke Kejaksaan Daerah untuk penuntutan publik atas tuduhan percobaan pemerkosaan. Menurut Tranquility, sudah pasti Li Long akan berada di penjara kali ini, dan dia tidak tahu berapa tahun dia akan berada di penjara.
Sore harinya, Li Fugui membawa Li Xiuling kembali ke desa. Fugui, Xiuling, kamu akhirnya kembali. Tidak baik, sesuatu yang buruk terjadi. Janda Liu telah menunggu mereka di gerbang halaman, dan ketika dia melihat mereka berdua kembali, dia langsung berteriak. Li Xiuling ragu-ragu dan berkata, "Saudari Liu, apa yang terjadi?" Janda Liu berkata dengan wajah jelek, "Kepala desa Li membagi ladang sebelum kamu kembali, dan ladangmu telah menjadi tanah kosong. Aku mempermalukanmu." Mata Li Fugui memancarkan cahaya dingin. Kepala desa Li ini ingin melawannya selamanya. Kulit Li Xiuling tiba-tiba berubah. Tinggal di desa, lapangan adalah jalur kehidupan. Sekarang kepala desa Li melakukan ini. Bukankah dia memaksa mereka untuk mati? Aku mendatanginya untuk berdebat, mengapa dia melakukan itu? Janda Liu buru-buru meraih Li Xiuling, dan berkata, "Xiuling, jangan bodoh. Apakah berguna bagimu untuk pergi kepadanya, balas dendam pada Anda? Saya pikir Anda pergi saja dari sini." "Saudari Liu, kami tidak akan pergi dari sini." Li Fugui berbicara tiba-tiba. Janda Liu menghela nafas dan berkata, "Kamu tidak punya ladang sekarang. Jika kamu tidak pergi dari sini, aku khawatir kamu bahkan tidak punya makanan untuk dimakan." "Saudari Liu, kami tidak bertani. Menanam obat, datang dan bantu saya. Apakah akan berhasil? Aku akan membayarmu upah." Li Fugui mengambil keputusan. Dia tidak berniat untuk terus bertani. Tetapi sekarang kepala desa Li telah memaksa mereka ke tingkat ini, dia menyerah begitu saja. Mendengar kalimat ini, Li Xiuling dan Janda Liu sama-sama tercengang. Li Xiuling mau tidak mau berkata, "Fugui, apakah kamu serius? Apakah kamu tahu cara menanam bahan obat apa saja yang bisa dijual?" Janda Liu juga berkata, "Kaya, tidak mudah menjual apapun akhir-akhir ini. Sebaiknya Anda tidak mengambil risiko, yang penting aman." "Aku tidak bercanda, Kak. Percayalah padaku. Aku tidak akan mengecewakanmu." Li Fugui menunjukkan ekspresi tegas di wajahnya. Dia telah mengalami kehidupan seperti itu. Dia tidak pernah ingin wanitanya menjalani kehidupan yang begitu sulit dan diintimidasi seperti ini. Dia ingin mengubah dirinya sendiri, mengubah keluarganya. "Oke, Fugui, saya mendukungmu." Li Xiuling tiba-tiba tersenyum lembut. Janda Liu membuka matanya yang indah dan berkata, "Xiuling, Fugui sudah gila. Bisakah kamu menjadi gila juga, Li?" Fugui berkata sambil tersenyum, "Saudari Liu, apakah Anda lupa resep saya? Jika Anda mempercayai saya, datang dan bantu saya, tidak masalah jika Anda tidak datang." "Fuji, apa yang kamu bicarakan? Saudari Liu pasti akan membantumu. Tidak masalah apakah kamu punya uang atau tidak. Tidak mudah bagi sebuah keluarga untuk membicarakan dua hal." Janda Liu berkata dengan cepat. Setelah meyakinkan kedua orang ini, Li Fugui merasa lebih percaya diri. Janda Liu tidak terburu-buru pergi, tetapi mengikuti Li Fugui dan Li Xiuling ke halaman. Begitu dia memasuki halaman, Janda Liu menggertak dia berkata, "Fugui, Xiuling, mengapa tidak hanya anjing yang tiba-tiba tumbuh begitu besar di keluargamu, tetapi bahkan lufa telah tumbuh lebih tebal dari paha, bersambung.